masuk ke dunia corporate lawyer, Ya. yang dibutuhkan itu adalah analisa. Mhm. Sering dibutuhkan itu adalah tentang bagaimana membuat legal opinion. Mhm. Lalu sering juga dibutuhkan bagaimana memberikan advice hukum, Mhm. begitu kan. Saran ya. Di dunia advokat, di dunia wartawan, itu sering juga kita mampu menganalisa gitu kan terhadap duduk persoalan, mampu menggali isu-isu, kadang kritis di dalam membuat berita gitu kan. Ternyata di dunia advokat begitu, harus kritis, harus pintar menganalisa, harus pintar menggali isu-isu. Ketika klien kita diperkarakan atau digugat atau menjadi terlapor terkait dengan dugaan pidana, tugas advokat, tugas corporate lawyer mampu menganalisa di mana celah-celah terhadap laporan, terhadap gugatan itu memiliki kelemahan-kelemahan sehingga ini sebagai dasar pembelaan untuk kepentingan perusahaan klien kita. Baik, Itu baik. analisa itu yang dibutuhkan seorang advokat bagi corporate lawyer. Mhm. Terus terang tidak banyak pengacara menjadi pengacara perusahaan. Oh ya? Tidak banyak. Ya, tidak banyak dan ada gitu. Di Kota Pekanbaru, sebuah pusat perkembangan perekonomian, menjadi ibu kotanya Provinsi Riau. Maka ini sekarang Pekanbaru menjadi sorotan bagi investor-investor untuk menanamkan sahamnya di Pekanbaru. Apakah menjadi sebuah pusat sentral bisnis atau tempat hanya sebagai alamat perkantoran atau sebagai kantor pusat terhadap proyek-proyek yang ada di Riau, Ya. apakah di Pelalawan, apakah di Rokan Hilir, apakah di Bengkalis. Bengkalis dan lain-lain lah ya, sehingga berkantorlah pusat di Pekanbaru. Sebenarnya ini menjadi kepentingan empuk bagi seorang advokat ketika banyak perusahaan yang berdomisili di Pekanbaru. Menjadi corporate lawyer ini menjadi sebuah dasar untuk bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan-perusahaan yang berdomisili di suatu daerah yang sedang berkembang saat ini. Semakin berkembangnya penegakan hukum, semakin bagusnya penegakan hukum, semakin berkembangnya pola pikir manusia di dalam menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara hukum, gitu kan. Makanya dari situ advokat dibutuhkan, Oke. konsultan dibutuhkan. Jadi ketika penting nggak seorang Lawyer di sebuah lawyer perusahaan? di sebuah perusahaan atau pentingkah sebuah perusahaan memiliki seorang lawyer, corporate lawyer, Jawabannya? pengacara perusahaan untuk saat ini penting. Wow. Kenapa? Dengan dasar yang tadi, akibat dari perkembangan zaman yang semakin canggih, kemudian akibat dari penegakan hukum kita yang semakin baik, kemudian perlunya advice hukum akibat dari perkembangan hukum yang terus ada, apakah itu dasar-dasar hukum, undang-undang yang lahir, peraturan perusahaan, peraturan pemerintah yang lahir, yang baru ya, undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang cipta kerja tahun 2020, itu mengakomodir beberapa undang-undang, muncullah peraturan-peraturan pemerintah, turunan-turunan dari undang-undang cipta kerja. Bagi perusahaan tidak gampang untuk memahami itu. Yang gampang memahami, yang perlu pembelajaran, yang fokus terkait dengan perkembangan hukum, Adalah ya seorang lawyer. konsultan hukum ataupun corporate lawyer ataupun konsultan hukum ataupun pengacara. Penting bagi perusahaan, butuh tidak hanya sebatas memberikan advice hukum, juga dia membantu permasalahan-permasalahan kadang kehumasan. Saya berapa perusahaan saya pegang, kehumasan saya juga bantu pegang terhadap perusahaan itu. Misal Tenaga kerja juga mungkin Anda pegang ya sebagai seorang karena itu corporate lawyer termasuk ya. benar, itu termasuk bahagian tugas dan fungsi corporate lawyer ketika ada isu-isu ataupun terkait dengan ketenagakerjaan atau terkait dengan persengketaan persisian hubungan industrial ketenagakerjaan itu. Tugas corporate lawyer untuk menyelesaikan, menangani dan memberikan advice ataupun bisa menyelesaikan secara bipartit gitu. Bipartit ini hubungan antara karyawan dengan perusahaan sudah dinyatakan selesai ketika ada perselisihan terkait dengan hubungan industrialnya. Apakah mengenai penggajian, apakah mengenai PHK, apakah mengenai surat peringatan SP 1, 2, dan 3 dan lain-lainnya. Nah, itu butuh corporate lawyer untuk bisa memahami tentang isu-isu itu. Karena analisanya harus dalam dan Harus detail dalam, ya. harus dalam. Kewibawaan sebuah perusahaan sebenarnya ketika mampu, ya mampu dia memiliki
fokus di dalam peningkatan SDM dan peningkatan kedisiplinan. Ketika kedisiplinan dikedepankan di sebuah perusahaan, makanya berbicara mengenai peraturan. Ketika berbicara mengenai peraturan, ada nggak peraturan perusahaan di perusahaan? Pasti ada. Kalau PT, perseroan terbatas pasti memiliki peraturan perusahaan ketika dia memiliki karyawan lebih dari 5. Ya. Dia, peraturan perusahaan itu yang butuh penegakan. Ya, penegakan terhadap peraturannya. Ketika ada yang melanggar, karyawan ada sanksi yang memuat. Dan sanksi-sanksi dan pelanggaran-pelanggaran dan ataupun ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam peraturan perusahaan yang menjadi induknya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu kan? Betul. Induknya itu. Jadi siapa yang bisa memahami ketika ada perkembangan hukum? Ya, konsultan hukum ataupun corporate lawyer. Berarti kebutuhan setiap perusahaan memiliki corporate lawyer, pengacara perusahaan, advokat perusahaan, lawyer harus Ada. Kenapa? Di setiap Dia perusahaan. yang menjaga, dia yang mampu untuk menjadi tameng ketika ada permasalahan-permasalahan atau isu-isu sosial terkait dengan kehumasan dan terkait dengan permasalahan-permasalahan secara internal. Karena perusahaan ini rentan terhadap bersentuhan dengan hukum, makanya corporate lawyer lah yang mampu menyelesaikan itu. Oh, Pak, kita tidak butuh corporate lawyer, kita sudah bentuk SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Dia siapa? Sarjana ekonomi, sarjana pertanian. Oke, tidak ada permasalahan. Ketika dia memiliki kelebihan tentang komunikasi atau memiliki kelebihan tentang bagaimana teknik penyelesaian perselisihan begitu. Tapi kan ketika diselesaikan oleh sarjana hukum yang kebidangannya adalah hukum, makanya berikan penanganan permasalahan itu kepada yang ahlinya. Ajaran agama pun demikian. Dan siapapun yang menjadi fokus terhadap dunianya, ketika dia tidak mampu menyelesaikan karena itu bukan dunianya, ya secara otomatis tidak akan selesai dengan sesuai harapan. Kau sarjana ilmu komunikasi menyelesaikan masalah pertanian. Bagaimana bibit, bagaimana pupuk. Secara praktik oke. Karena bapak emak kita petani. Tapi secara teori, pemahaman, analisa dan lain-lainnya itu kan perlu kajian, misalkan ada dibutuhkan bagaimana teknologi tepat guna ataupun ada ilmu-ilmu baru di dalam bagaimana pertanian, bagaimana setahun itu umumnya 2 kali setahun panen padi. Bagaimana Jesse dengan hadirnya sebagai sarjana pertanian, bukan sarjana komunikasi, bisa setahun 3 kali panen, kan begitu? Bisa nggak begitu kan gitu? Di perusahaan bagi corporate lawyer yang dibutuhkan itu. Ketika tidak ada corporate lawyer, tiba-tiba ada perubahan drastis bagaimana penegakan kedisiplinan, bagaimana penanganan permasalahan internal, bagaimana penanganan permasalahan eksternal, terutama permasalahan hukum. Nah, itu menjadi nilai tambah hadirnya corporate lawyer. Hadir saat ini banyak pengacara di Pekanbaru. Setiap perusahaan ketika belum memiliki, milikilah. Tapi yang tentunya memiliki basic bagaimana pemahaman tentang pengacara perusahaan, memahami tentang bagaimana peraturan perusahaan, bagaimana memahami tentang apa itu Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang PT. Kemudian bagaimana bisa memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian bagaimana dia bisa memahami itu apa RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, apa itu isu-isu sosial, dan banyak aspek-aspek lain yang harus dipahami, dan itu menjadi sebuah modal dasar ketika ingin menjadi corporate lawyer. Perusahaan yang belum memiliki pengacara, miliki sekarang. Dan tadi sudah disampaikan Bang Parlin juga ya, clue-nya apa nih yang harus perusahaan perhitungkan untuk memilih seorang lawyer untuk menjadi corporate-nya, untuk menjadi corporate lawyer-nya ya. Salah satunya tadi poin-poin sampaikan Bang Parlin. Tapi tadi kan di awal Bang Parlin bilang cukup sedikit perusahaan yang mau meng-hire seorang corporate lawyer. Kenapa? Pertama, dia sudah dihantui dengan biaya besar. High takut cost. Ya. Takut biayanya mahal gitu ya. Ya, dikhawatirkan itu. Padahal kan tergantung negosiasi ya. Bagaimana mengenai pembiayaan tergantung kesepakatan. Apakah dengan sistem success fee? Kalau ada perusahaan-perusahaan leasing, ya, perusahaan leasing ya, pembiayaan jasa kredit mobil dan lain-lain itu, mungkin ada dia memanfaatkan corporate lawyer itu adalah dengan cara success fee. Ada juga dengan pola per lembar. Saya dapat kabar dari teman, salah satu pengacara perusahaan, berapa lembar kop suratnya habis.
di dalam sebulan. Di situlah fee-nya. Disitulah fee-nya. Oh, gitu. Per lembar misal ya, misal 10.000. Ketika sebulan habis kertasnya secara audit dan ada pembuktian mengenai berapa lembar kertas yang keluar kop surat itu, disitulah hitung uangnya, disitulah honornya, disitulah bagaimana dia bisa memberikan biaya terhadap pembiayaan corporate lawyer-nya corporate lawyer. Dan ada polanya bulanan. Ini kan macam-macam. Jadi jangan dihantui oleh bulanan besar Pak gitu. Pengacara kan ada pendidikan, ada ujian, ada penyumpahan, pelantikan, ada biaya besar, ada waktu yang tersita ketika dia ingin menjadi seorang advokat gitu kan. Ya tergantung komunikasi untuk bisa menyatakan berapa yang cocok untuk bisa menjadi corporate lawyer. Dan yang kedua mungkin dihantui oleh pengacara ini ya orang sebagian tidak komunikatif gitu kan. Kalau pengacara ini kan lebih kepada belak-belakan kalau ngomong kan. Apa yang ada dalam benak hatinya, pikirannya itu. Kenapa? Karena berbicara mengenai terus terang, berbicara mengenai fakta, lalu dia berbicara mengenai orang lapangan gitu. Ketika iya, tidak. Kan ada yang advokat yang pola pikirnya seperti itu. Jadi ada mungkin pimpinan sebuah perusahaan tidak nyaman dengan komunikasi itu gitu kan. Saya pernah disuruh oleh rekan teman saya lah waktu itu, Parlin, saya dari instansi ini, bisa nggak cari wartawan sekitar 10 wartawan lah untuk siaran pers pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian gitu kan. Tapi yang komunikatif gitu, yang jangan sengak gayanya, jangan pakaiannya lusuh, yang kalau ngomong apa gitu komunikatif gitu kan. Oh kalau kayak gitu cari sendiri aja saya bilang. Karena sebagian besar gitu wartawan ya kritis ya. Ya kritis, dia belak-belakan. Kadang pakaiannya tidak rapi. Mau di Jakarta, mau di mana ibu kota, mau di Pekanbaru lainnya, pengacara wartawan ya pakaiannya begitu. Nggak harus pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi seperti pengacara untuk ada siaran pers. Kadang pakai sendal. Ya. Apakah kita harus mengatur sampai di sana? Tidak mungkin kan. Otomatis terpulang pada masing-masing. Ketika pakaian seorang wartawan adalah dengan pakaian kaos, celana ala kadarnya, sendal, pakai tas, lusuh dan penampilan tidak dikedepankan, itu kan hanya ketentuan internal perusahaan mereka. Ya. Ketika tidak mengatur tentang itu ya berarti begitulah. Yang dibutuhkan bagi mereka kan tidak itu. Tulisan dari hasil karya, hasil dari pemberitaan yang dia dapatkan hasil turun di lapangan kan itu. Bagi wartawan enggak butuh itu. Untuk apa dia pakai pakaian rapi orang dia di lapangan? Betul berkeringat. Malah mengganggu. Dia tidak nyaman. Gerak-geriknya. Lalu kadang mungkin diejek gitu. Kau wartawan atau pengacara gitu kan. Iya. Wartawan itu biasa aja lusuh rapi. Kadang antara wartawan dengan apa begitu ya. Dengan orang biasa ya sama aja. Iya. Itu sudah Anda rasakan selama saya udah paham tentang situasi itu. Jadi jangan dianggap remeh tentang wartawan harus begini gitu, penghinaan juga gitu. Sebagian besar umumnya begitu. Jadi kalau mau cari sesuai kriteria wartawan sesuai dengan keinginan Anda ya cari sendiri gitu kan. Tapi kalau mau cari wartawan dengan 10 media yang berbeda-beda, saya bisa dapatkan gitu kan. Gitu. Baik. Kos yang besar, terus pola komunikasi yang kurang baik antara pimpinan dan mungkin si corporate lawyer itu yang bikin. Itu yang menganggap dihantui. Saya pernah komunikasi gitu kan. Ya, khawatir itu. Langsung yang kedua mungkin ragu, tidak percaya antara kepercayaan yang diberikan dengan pemanfaatan kepercayaan itu bisa digunakan baik-baik atau tidak. Kalau sudah menjadi corporate lawyer berarti sudah menuangkan rahasia-rahasia perusahaan terhadap pengacaranya. Enggak semua pimpinan mau begitu ya? Enggak semua pimpinan, tapi kalaulah semua pimpinan mampu mempercayakan itu kepada corporate lawyer, kalau bagi saya kan saya dipercayakan surat-surat, dokumen apapun ada sama saya. Cuma kalau tidak ada chemistry terbangun, si pimpinan menganggap saya adalah orang yang mampu menjaga rahasia, tidak akan pernah diberikan itu. Dokumen-dokumen perusahaan itu. Tidak akan pernah diberikan. Kenapa? Karena sudah menaruh kepercayaan dan saya memberikan jaminan bagaimana kepercayaan ini akan saya gunakan baik-baik. Penting itu. Jadi kalau pengacara bulu baji kalau kata orang Minang itu khianat gitu kan. Menjadi duri dalam daging, nggak usah bercita-cita jadi pengacara. Kalaulah tidak memiliki ilmu senyum, nggak usah berjualan.
Kalau tidak memiliki ilmu lobby nggak usah menjadi bisnis. Nggak usah menjadi entrepreneur. Kalau tidak bisa komunikatif, nggak usah jadi penyiar radio. Kalau tidak bisa menulis, nggak usah jadi wartawan. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh seorang lawyer juga, membangun citra dirinya ya. Supaya dipercaya sama perusahaan. Wajib hukumnya, karena ketika menjadi corporate lawyer berarti berbicara mengenai rahasia-rahasia perusahaan. Saya sampai sekarang saja tidak memiliki apa itu dokumen-dokumen perusahaan waktu bekerja saya di perusahaan daerah. Saya padahal manajer, padahal saya GM di anak perusahaan, di perusahaan sebagai manajer humas. Tidak ada selembar dokumen perusahaan itu saya pernah pegang dan baca. Gitu. Padahal wewenang saya ada mungkin sampai ke sana waktu itu, tapi tidak pernah diberikan karena di atasan saya masih ada. Gitu. Ini saya hanya sebatas corporate lawyer, tapi semua dokumen ketika saya minta saya dibutuhkan. Termasuk aset-aset. Aset-aset itu juga dokumennya kan tidak boleh diberikan kepada siapapun itu. Diberikan kepada Anda. Dokumen-dokumennya diberikan kopiannya ketika ada permasalahan. Pak, saya ingin tahu tentang itu. Ketika ada permasalahan hukum, sengketa tanah misal gitu kan, otomatis kita harus pegang alas haknya. Alas hak itu sebenarnya tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itu menjadi dasar pihak lawan untuk mengajukan gugatan, bisa menjadi dasar untuk mengajukan laporan ke kepolisian ketika misal ada dugaan pidana. Ya men lapor-lapor aja dulu, kadang polisi kan hanya sekedar menampung, menindaklanjuti hasil laporan masyarakat. Gitu kan. Tapi pengerjaannya entah kapan-kapan. Iya, saya cobalah kita bisa menjadi corporate lawyer ini adalah menjadi orang yang tangan kanan dipercaya. Karena apa? Ketika sudah menjadi corporate lawyer berarti menjadi orang tangan kanannya perusahaan. Tidak tanda permasalahan hukum, corporate lawyer lah yang menanganinya. Baik, ada pertanyaan yang menarik nih dari Pak Hendrik yang mungkin punya keinginan setelah mendengarkan cerita Bang Palin untuk menjadi advokat ya. Berapa lama sih sekolahnya Bang Palin biar bisa jadi advokat yang mantap? Ya, jadi kalau untuk prosesnya berdasarkan hukum, undang-undang advokat, ya, 3 syaratnya ada 4, 3 yang harus dijalankan. Pertama kan minimal harus sarjana hukum. Atau setara dengan sekolah tinggi hukum gitu ya. Yang kedua ini prosesnya yaitu di luar dari sarjana hukum, dia ikut pendidikan profesi advokat. Berapa tahun tuh? Ya kurang lebih kalau memang ada di runut-runut ya 1 bulan penuh. Ya 1 bulan penuh ya 1 bulan penuh, tapi padat itu kegiatannya. Kemudian setelah itu ketika dia sudah memiliki sertifikat hasil pendidikannya dinyatakan selesai dan diterbitkan sertifikatnya, dia kalau tidak aktif tidak bisa dapat sertifikat itu. Kemudian dia mengikuti ujian profesi advokat, UPA. Ujian profesi advokat. Itu ada lulus dan tidak lulusnya. Dan kita baru lulus juga berarti ya? Kita baru selesai menyelenggarakan ujian advokat itu. Dan ternyata banyak yang tidak lulus. Terutama dalam membuat surat kuasa dan membuat gugatan. Nah, nanti ada penilaian objektif ya, tanya jawab bagaimana penyelesaian presiden hukum industrial, bagaimana hukum acara pidana, hukum acara perdata, itu kan ada pertanyaan jawaban objektif. Lalu nanti ada 2 soal tentang bagaimana membuat surat kuasa ketika ada kasusnya begini. Lalu bagaimana ketika mengajukan gugatan, cara membuat gugatan. Makanya sebelum menjadi advokat, ketika dia belum menjadi advokat, harusnya mengikuti magang dulu. Dan ada syarat bagaimana dia untuk bisa melampirkan pernah magang selama 2 tahun kepada senior. Ini mesti banget 2 tahun? Ya, minimal 2 tahun. Jadi di situ sebagai modal dasar dia pernah menangani perkara-perkara, perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial dan lain-lain lah, atau tindak pidana khusus gitu kan. Jadi itu modal. Kemudian membuat surat kuasa gugatan itu kan sebagai modal juga, dia pernah ikut magang, bisa membuat surat kuasa dan surat gugatan. Terakhir dia dilakukan penyumpahan. Pentingnya pengacara perusahaan sudah disampaikan oleh Bang Palin, banyak hal yang bisa dilihat oleh perusahaan dari seorang lawyer atau advokat ya untuk memilih nih, karena penting banget punya pengacara perusahaan itu, ya nggak sih Bang Palin? Sangat penting untuk saat ini, sangat penting sebenarnya. Ketika perusahaan berdiri idealnya sudah ada corporate lawyer. Jadi kenapa demikian ya? Ketika berdiri perusahaan maka sudah bersentuhan dengan hukumlah dia. Otomatis ya? Otomatis. Baik mengenai surat-surat keluar, bagaimana mengatur redaksi surat keluar, bagaimana dia mengikatkan pada sebuah perjanjian ketika dengan pihak rekanan bisnisnya untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian terhadap
pelaksanaan proyek misalkan di suatu daerah, Ya. berarti sudah bersentuhan dengan hukum, yang memahami terhadap isi-isi perjanjian, misalkan adalah pimpinannya sarjana ekonomi, misalkan sarjana pendidikan atau tidak berpendidikan sarjana sama sekali, secara otomatis tentang permasalahan hukum, bidang hukumlah orang yang bisa memahami tentang bagaimana itu isi-isi perjanjian, bagaimana pelaksanaan dan ekspektasinya ketika pelaksanaan perjanjian ini dilangsungkan. Baik. Analisa itu yang dibutuhkan bagi corporate lawyer. Saya bekerjanya seperti itu. Ketika ada ikatan hukum, perjanjian, lalu saya analisa dulu perjanjiannya. Itu saya analisa perjanjian. Lalu kalau kelihatan ada agak melemahkan kita sampaikan pada sebuah catatan-catatan bahwasanya kita memiliki kelemahan di dalam isi-isi perjanjian ini begini. Ketika nanti dilaksanakan akan berimpact begini. Disampaikan pada sebuah catatan. Lalu itu menjadi sebuah catatan penting bagi perusahaan untuk yuk sama-sama direvisi sebelum perjanjian ditandatangani. Saya pernah menyampaikan kepada pimpinan perusahaan agar setiap perjanjian apapun itu sebelum perjanjian ditandatangani biar saya periksa dahulu. Untuk meminimalisir adanya apa ya? Gesekan-gesekan suatu saat. Jadi ketika itu ada manajer ya begitu ya kan. Karena saya baru di perusahaan klien menganggap peduli amat orang selama ini tidak ada permasalahan hukum kok gitu kan. Ternyata perusahaan membeli alat berat. Harganya miliaran gitu ya. Tetapi di dalam perjanjian jual belinya itu tidak memuat bagi si pembeli, kita sebagai pembeli tidak berhak untuk mendapatkan BPKB. Oh, jadi BPKB nggak kita pegang? Nggak ada STNK. Harusnya kan sampai ke sana kajiannya. Ketika kita membeli mobil, alat berat, ada identitas ini toh, ada identitas mobil yang kita beli. Kepemilikan ya. Sebagai bentuk kepemilikan alat berat yang dimiliki, gitu kan? Ternyata ada dalam perjanjian. Di dalam perjanjian tidak memuat. Jadi ketika sudah dilunasi pembayaran, lalu ketika dimintakan tentang bagaimana alas-alas hak terhadap dokumen kendaraan yang kita beli, dia tidak mau memberikan. Karena kita tidak menyatakan bagaimana perjanjian ini ketika selesai, dokumen-dokumen diberikan. Itu pening. Masalah nih ya. Bermasalah. Bagaimana kita mau menjualnya kembali ketika suatu saat. Ketika ini dilaksanakan untuk kepentingan proyek, alat beratnya, kendaraan beratnya untuk kepentingan proyek, otomatis dokumen-dokumen mobil kan dilihat dan diperiksa oleh si pemberi pekerjaan. Pasti. Jangan nanti dia memanfaatkan alat untuk bekerja dari hasil curian, dugaannya kan begitu. Karena tidak memiliki dokumen. Gitu kan. Maukah kita membeli mobil tapi tidak ada BPKB? Bisa saja ada STNK. Sebagai bukti kepemilikan sah terhadap mobil yang dimiliki, yang akan kita beli adalah BPKB itu sebagai dasar benar ini adalah mobil atas nama kepemilikan A dan dokumen-dokumen sesuai dengan bentuk, kondisi, nomor rangka mobil dan lain-lainnya. Sebagai bukti mobil ini bukan mobil curian. Jadi saat itu Anda sebagai mobil yang dikhawatirkan lah gitu tentang keabsahan dokumen itu. Jadi sampai ke sana ketika tidak ada, lalu saya dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Apa yang saat itu Anda lakukan? Ya otomatis saya komunikasi toh sama si penjual mobil dan alat berat. Ya. Saya komunikasikan umumnya namanya setiap pembelian kendaraan pasti ada dokumen-dokumen kendaraannya. Ini klien saya sudah lunas begitu kan. Enggak, kita tidak berikan itu Pak katanya. Tidak berikan itu. Saya mohon. Kalau tidak nanti, kalau dia tidak mau secara kekeluargaan baik-baik ya akan saya lakukan tempuh cara upaya hukum gitu kan. Akhirnya dia berikan. Saya sampaikan kepada manajer ini, inilah yang saya dulu pernah sampaikan. Serahkan ke saya dulu. Apapun dokumennya. Apapun dokumennya, kan mentekan aja kan Anda kan. Dia mengatasnamakan perusahaan untuk membeli kendaraan alat berat itu gitu. Jadi kenapa kayak dianggap sebagai ada birokrasi yang mempersulit di perusahaan ketika hadirnya corporate lawyer. Karena sedikit perusahaan mendelegasikan baik dokumen-dokumen surat menyurat, perjanjian maupun akuisisi kah atau merger kah atau mau lain-lainnya, mau pemberian uang muka kah dan begitu. Buat karyawan lain mungkin jadi kayaknya memperlama nih. Iya, birokrasi mempersulit padahal itu untuk kepentingan perusahaan. Yang seperti Jesse sampaikan benar. Untuk menghindari gesekan-gesekan di kemudian hari. Jadi saya sampaikan sekali lagi, corporate lawyer itu kepentingan, kegunaan hadirnya corporate lawyer itu adalah sebagai bentuk
medical check up-nya. Dicek terus secara berkala tentang bagaimana kesehatan perusahaan. Agar tidak di kemudian hari ketika ada permasalahan, ada gangguan kesehatan di bagi perusahaan, tidak terlalu rumit untuk mengobatinya. Ketika tidak di medical check up lalu tidak tahu tentang penyakit berbahaya yang ada di perusahaan, tiba-tiba meludah, ada biaya besar, tiba-tiba pilot, tiba-tiba diperkarakan orang, tiba-tiba dipidana orang, tiba-tiba diajukan gugatan perdata oleh orang lain. Akibat dari apakah tidak ada pelaksanaan perjanjian kah, atau tidak konsisten dalam pelaksanaan perjanjian kah, atau kita memiliki utang tidak dibayar kah, atau kita ada pernah menjalin kerjasama tetapi tidak konsisten kah, begitu kan. Banyak gitu. Apakah ketenaga kerjaannya tidak pernah dibayarkan BPJS-nya kah? Begitu kan? Itu harus dibayarkan. Nanti muncul ketika di PHK dia akan menuntut terkait dengan BPJS dan lain-lainnya. Jadi sampai sana dia tuh mengobatin sikit-sikit ketika ada sakit. Hadirnya corporate lawyer begitu, ngobati sikit. Biayanya sikit. Jadi jangan sampai meludak dulu. Jadi gunung es tiba-tiba ada biaya besar untuk menyelesaikannya. Ketika perusahaan diajukan gugatan pilot oleh 2 orang kreditur, yang orang yang pernah memiliki hutang ya terhadap perusahaan kita, lalu tidak dibayarkan dua perusahaan atau 2 si penagih hutang, itu bisa mengajukan pilot gitu. Jangan sampai begitu. Dialah corporate ini menjaga peranan fungsi sampai di sana, dan banyak aspek-aspek lain yang harus dia tangani sehingga perusahaan merasa terlindungi dengan hadirnya corporate lawyer, dengan hadirnya pengacara perusahaan ini. Dengan hadirnya pengacara, dia sudah merasa terbantu, kan sudah terasa di backup terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum. Jadi kalau ada permasalahan hukum, Pak Perlindungan tuh gitu. Jadi nanti perusahaan ya tahunya saya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kayak kemarin ada dugaan penggelapan BBM perusahaan. Ya kita, bagaimana nih terhadap ada dugaan pidananya, ada karyawannya sudah melakukan pelanggaran berat, pidana berat. Berarti dia harus di PHK. PHK. Kemudian ya kalau memang mau proses hukum yang berlanjut, buat laporan pidana terkait dengan penyalahgunaan jabatan, perbuatan pidana penggelapan dengan jabatan. Gitu. Ketika ada karyawan di PHK, sebelum di PHK suratnya sini dulu. Baca dulu entah apa isinya nanti. Kadang ada kan isinya PHK tanpa menyebutkan apa kompensasi, tanpa menyebutkan hak-hak, tanpa menyebutkan terhitung kapan dia berakhir, dinyatakan sudah tidak lagi menjadi karyawan. Lalu siapa yang menandatangani? Secara kompetensi yang menandatangani, misalkan minimal adalah HRD, manajer HRD, ya manajer HRD, jangan staf HRD. Surat itu bisa menjadi sebuah modal dasar dia untuk memperkarakan perusahaan. Sampai yang tanda tangan aja harus benar ya? Harus benar, sampai ke sana telitinya. Bagi corporate lawyer yang tidak paham itu, ya kita harus jeli sampai ke sana. Maka saya bilang banyak aspek-aspek lain yang harus dipahami bagi corporate lawyer. Tidak hanya sebatas itu. Kalau dia tidak paham tentang undang-undang persen terbatas, nggak usah dulu. Bagaimana itu apa saham, nanti terkejut ketika berbicara mengenai saham. Lalu nanti ketika berbicara di perusahaan dengan pimpinan, dengan manajer, dengan direktur, berbicara tentang RUPS rapat umum pemegang saham, bagaimana dividen, bingung gitu kan. Nggak usah dulu, belajar dulu. Nah, lalu bagaimana ketika perusahaan sudah selesai bekerja tapi tidak dibayarkan oleh mitra kerjanya, apa yang harus dilakukan oleh si corporate lawyer? Tagih hutangnya. Nah, kalau tidak somasi, kalau tidak perkarakan. Saya umumnya, ini baru saja saya menagih hutang bagi salah satu perusahaan di Sumatera Utara. Pekerjaan sudah selesai kita kerjakan oleh perusahaan klien kita. 7 miliar nilainya, tidak bisa dibayarkan, ditagihkan oleh perusahaan tidak berhasil, disurati berapa kali tidak berhasil, ditagihkan, dijumpain tidak berhasil. Saya suratin sekali saja langsung dibayar. Luar biasa Perlindungan. Kekuatannya jadi, ya. Baik. Jadi dengan hadirnya corporate lawyer terbantu 7 miliar seorang ketika perusahaan. Bagi perusahaan ingin memanfaatkan advokat bukan corporate lawyer, gitu kan, dia memanfaatkan advokat di luar untuk penagihan hutang 7 miliar. Kalau pengacaranya minta 10% dari 7 miliar berapa? Lebih banyak lagi yang berapa? 700 juta? Kurangin ya, kira-kira segitulah kayaknya. Iya, kalau kali 10 kan kali 7 Padahal miliar. Kalau dari awal perusahaan berdiri meng-hire corporate lawyer mungkin gak sebesar itu ya. Makanya itu corporate lawyer ketika diilustrasikan dengan yang Jesse sampaikan adalah sebagai investasi.
Jadi jangan takut dengan corporate lawyer. Dengan harga yang tinggi yang diminta. Mau dia minta harga tinggi tapi sesuai dengan kualitas pelayanan dan jasa-jasa yang diberikan, itu sebagai investasi. Dia menjaga, merawat terkait dengan permasalahan hukum internal dan eksternal. Ketika nanti suatu saat ada bludak perkara yang lebih besar ketika tidak dituntun dan dibimbing dan dirawat oleh corporate lawyer, makanya ada biaya besar. Lebih besar lagi. Besar tadi, misalkan tadi dia si pengacara minta 10% dari 7 miliar saja udah 700 juta. Kalau dia setahun hanya bisa mengeluarkan 200 juta, ya tidak ada masalah sebenarnya. Dia udah merawat tugasnya. Oke, baiklah. Berjasa kan kalau kita punya taman luas di rumah, ada yang merawat. Ya enggak? Iya, banget lah. Setiap minggu dirawat, dipotong-potong, disiramin dan lain-lainnya. Ketika dia sekali 6 bulan memanggil orang untuk merawat, membersihkan, memotong, merapikan rumput, akan ada biaya besar. Belum tentu itu tumbuh sesuai harapan tanaman-tanamannya. Karena nggak dirawat dari ini ya. Karena tidak dirawat dan tidak dipupuk secara kontinu. Ya. Nah, itu pentingnya corporate lawyer. Sekali lagi saya bilang kalau penting corporate lawyer, penting. Dan itu yang sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun dan ini ya? Dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Perusahaan-perusahan tersebut. Sudah jalan 6 tahun ini saya menjadi corporate lawyer. Skill-skill yang tadi Anda sampaikan, dari mana Anda mendapatkannya, Bang Parlindungan? Apakah murni dari saat Anda masuk ke perusahaan lalu Anda bekerja sambil belajar, atau ada hal-hal lain gitu yang membuat perusahaan menjadi begitu percaya pada Anda? Ya betul. Jadi itu penting. Dan GR ya saya bilang gitu ya. Ya ini penting. Kenapa? Ketika perusahaan melibatkan kita sebagai corporate lawyer, sekali lagi dia mencurahkan rahasia-rahasia, mencurahkan hatinya kepadanya, mencurahkan seluruh perusahaan kepada si corporate lawyer. Baik permasalahan hukum internal, eksternal, dan kehumasan. Gitu ya. Lalu ketika si perusahaan mempercayai seorang advokat untuk menjadi corporate lawyer, berarti dia sudah memiliki dedikasi, berarti dia sudah menunjukkan tentang pemahaman dia ketika menjadi corporate lawyer, gitu. Lalu dia sudah mempromosikan dirinya tentang kelebihan dan kekurangan tentang dirinya ketika menjadi corporate lawyer, begitu. Yakinkan dengan modal keyakinan mampu menyelesaikan setiap permasalahan korporasi, perusahaan itu, makanya dengan modal itu sebagai dasar kita bisa menjadi corporate lawyer. Yakinkan si klien itu. Kemudian ketika menjadi corporate lawyer terus berkembang keilmuannya. Apakah ini modal dasar? Ya, sebelum menjadi corporate lawyer harus modal dasar. Tadi modal dasar pemahaman. Kalau saya basicnya sebagai wartawan dan basicnya juga sebagai pegawai perusahaan dulu lama 8 tahun gitu kan, menjadi manajer dan GM, general manager. Berarti sedikit banyak tentang perusahaan paham. Gitu kan, tentang kehumasan saya paham. Saya pernah jadi humas juga. Gitu kan? Lalu pada saat memiliki keahlian-keahlian yang dimiliki tentang pemahaman tentang korporasi, kita gali lagi keilmuannya. Saya terus ketika ada rezeki dengan pembiayaan saya sendiri, saya gali keilmuan dengan ikut pendidikan lagi. Ikut pendidikan bagaimana tentang merancang naskah hukum. Ya, bagaimana cara membuat undang-undang, bagaimana cara membuat perjanjian, bagaimana mereview perjanjian, bagaimana melihat titik lemah daripada sebuah perjanjian, bagaimana memberikan advice hukum terhadap perjanjian-perjanjian, bagaimana membuat legal opinion, bagaimana membuat advice yang berdasarkan dasar hukum yang jelas ada, gitu. Keinginan Anda untuk terus berkembang ada ya. Ikut pendidikan itu, dapat sertifikatnya sebagai modal lagi. Lalu saya juga tidak sampai di sana. Saya ikut auditor hukum. Bagi sebuah perusahaan butuh auditor. Sangat butuh auditor internal. Bagi perusahaan butuh auditor hukum. Saya gali, saya ikut pendidikan auditor hukum. Jakarta waktu itu. Ikut ujiannya, ujian kompetensinya. Lulus, ada sertifikat dan ada kartunya. Jabatlah sebagai auditor hukum. Nambah lagi skill, nambah lagi keahlian. Gitu kan. Tak lama setelah itu menjadi mediator, ikut pendidikan, lalu ikut ujian kompetensinya, lulus, dibuktikan sertifikat kompetensi. Mediator, kenapa perusahaan butuh mediator? Ketika ada persisihan antara dua pihak, kita sebagai mediator yang mampu menengahi, dan kita ada ilmunya bagaimana mampu menjadi mediator, mampu menjadi penengah terhadap dua pihak yang merasa bersengketa, dua atau lebih,
terhadap sebuah objek perkara, terhadap sebuah objek permasalahan. Oke. Gali terus. Kalau ndak hanya jadi sarjana hukum aja, tidak pernah menggali dengan keilmuannya, dia taunya undang-undangnya ini saja, padahal ilmu sudah berkembang. Tidak cukup hanya S1 hukum ya. Tidak hanya sebatas itu. Jadi ilmu juga harus sesuaikan dengan perkembangan dasar hukum. Dasar hukum ini kan berubah-ubah. Nah, sekarang apa tahu tuh kita tentang undang-undang cipta kerja. Karena ini baru nih. Ini baru nih. Kemudian ada turunan-turunannya. Ya. Peraturan pemerintah. Ada banyak peraturan pemerintah yang diterbitkan terkait dengan lingkungan, terkait dengan kehutanan, terkait dengan tenaga kerjaan, terkait dengan penanaman modal, migas, dan lain-lainnya. Dan gitu. Dan harus belajar sampai sana. Kalau tidak sampai di sana, berarti menjadi corporate lawyer yang tidak ikut perkembangan terhadap ilmu. Dan perusahaan membutuhkan itu. Ketika perusahaan ini kan sering bertanya, ketika ada perselisihan hukum, ketika ada permasalahan hukum, atau hanya ingin bertanya saja. Lalu kita bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau bisa jangan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pak, tunggu, saya kasih waktu, minta waktu 1 minggu untuk bisa menjawab pertanyaan. Jangan. Kelamaan bagi seorang advokat pengacara perusahaan itu harus semua serba tahu. Minimal legal opinion. Kan tidak sesuai dasar hukum. Misalkan tahu kita tentang bagaimana undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal berapa tentang bagaimana PHK tidak ingat, tapi tahu tentang PHK itu prosedurnya bagaimana, pesangon bagaimana, bagaimana dengan pengaturan undang-undang penanaman modal. Kita tidak ingat bagaimana tentang bagaimana perusahaan itu mau menginvestasikan di suatu daerah, prosedur apa yang harus dilalui. Tapi pasal tidak ingat, tapi tahu tentang bagaimana prosedur dan perusahaan seperti apa yang kriteria yang bisa masuk. Apa itu penanaman modal asing, apa itu penanaman modal dalam negeri, juga harus paham.